يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita banyak diberikan kemudahan di dalam kemajuan teknologi yang sedang semakin berkembang. Kita hidup di zaman ketika ilmu sangat mudah untuk didapatkan. Ribuan ceramah bisa kita akses hanya dengan sentuhan jari jemari kita. Bahkan kitab-kitab klasik para ulama bisa tersimpan di dalam HP pintar kita. Namun jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mengapa semakin banyaknya ilmu justru tidak melahirkan ketenangan, tidak menumbuhkan kerendahan hati, bahkan kadang justru melahirkan kesombongan? Jawabannya kata para ulama kita adalah karena ilmu yang kehilangan adab akan kehilangan keberkahannya. Islam mengajarkan bahwa sebelum seseorang menghiasi lisannya dengan ilmu, ia harus terlebih dahulu menghiasi dirinya, menghiasi hatinya dengan adab Islami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat 88 Allah berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Jaga lisanmu terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa adab bukan hanya sekedar pelengkap ilmu, tetapi dia adalah merupakan pondasi yang mendasar di dalam seluruh amalan-amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama bu'istu li utammi masalihal akhlaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku diutus oleh Allah
melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya misi besar kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan tentang hukum-hukum dalam Islam, bukan mengajarkan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah semata, tetapi juga membangun peradaban. Salah satunya adalah membangun adab-adab manusia. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana para ulama salaf sangat menekankan adab sebelum berilmu. Di antaranya adalah perkataan Imam Malik rahimahullah ketika beliau berkata kepada seorang pemuda Quraisy, di mana beliau mengatakan ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Imam Malik mengatakan bahwasanya pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Bahkan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsiri minal ilm. Sedikit terhadap adab aku sangat butuhkan dibandingkan banyaknya ilmu yang kudapatkan. Bahkan dalam satu perkataannya beliau mengatakan ta'allamul adaba salasina sanah. Aku belajar adab selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma, sementara aku mempelajari ilmu yang lainnya tersisa 20 tahun saja. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalimat ini sangat relevan dengan keadaan kita hari ini, di mana banyak orang yang pandai berbicara tetapi sulit menghargai orang lain. Banyak orang yang hafal dalil tapi ringan untuk mencela di antara sesama. Bahkan banyak yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi keras terhadap sesama kaum muslimin. Padahal jamaah sekalian, ilmu tanpa adab ibarat pohon yang tinggi tetapi tidak berbuah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang baik ya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ilmu dan amal seseorang. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena orang yang beradab memiliki hati yang tawadu, dan hati yang tawadu mudah menerima kebenaran. Dan orang yang beradab tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menjaga adabnya kepada Allah, menjaga adabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga adabnya kepada kedua orang tuanya, kepada para guru-gurunya, kepada para ulama, bahkan kepada sesama kaum muslimin, maka insyaallah Allah akan menambah hidayahnya, ilmunya menjadi berkah, amalnya menjadi ikhlas, dan lisannya dijaga dari keburukan, dan hidupnya penuh dengan kemuliaan. Sebaliknya jamaah sekalian, rusaknya adab, rusaknya akhlak sering menjadi sebab tertutupnya pintu ilmu dan terhapusnya seluruh kebaikan-kebaikan kita, terhapusnya keberkahan amal-amalan kita. Suatu hari jemaah sekalian, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, di mana beliau mengatakan syakautu ila waqi an su'i hifdi. Suatu hari aku mengadukan kepada guruku Waqi tentang lemahnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memberikan tausiah, memberikan nasihat untuk meninggalkan segala jenis maksiat kepada Allah. Wa akhbirni bi annal ilma nur, dan ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam jiwa yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, maksiat terbesar dalam menuntut ilmu seringkali bukan hanya dosa anggota badan, tetapi juga buruknya adab, kesombongan, dan meremehkan di antara sesama manusia. Oleh karena itu marilah kita memperbaiki adab dalam keluarga kita, di dalam masjid kita, di dalam bertetangga kita, bahkan dalam bermedia sosial di antara kita, dan seluruh kehidupan kita jemaah sekalian. Maka kita perlu untuk memperbaiki adab-adab kita.
Semoga dengan adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan menjadi keberkahan ilmu dan amal-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan adab sebagai pakaian sehari-hari kita. Hormatilah orang tua kita. Doakan orang-orang tua yang sudah tiada dan berbakti ketika mereka masih ada. Muliakan guru-gurunya, lembutkan kepada pasangan dan berkasih sayang kepada anak-anak kalian. Santunlah, berbuat baiklah kepada tetangga serta jaga lisan dari celaan dan fitnah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menghiasi diri kita dengan adab yang mulia, sehingga ilmu menjadi berkah dan amal diterima dengan diawali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma aidil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fi salatan qabla al-mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.